Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقال تعالى في كتابه القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid An-Naba yang sama kita muliakan, semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, para orang tua kami yang sama kita cintai dan kita muliakan, Ustaz kita, imam kita yang sama kita banggakan. Bapak dan Ibu sedang jamaah salat fardu subuh yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-28 ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan iman oleh Allah, sehingga subuh ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan kita ketahui sebagaimana Nabi sebutkan, siapa yang sholat subuh apalagi dilakukan dengan berjamaah sama dengan sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang kita laksanakan ini akan berbuah manis, insya Allah berlipat pahala, dan insya Allah juga asbab sholat subuh ini melunakkan hati kita, dan Allah akan mudahkan segala urusan-urusan kita insya Allah. Kemudian salam dan salawat senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berbahagia, subuh ini saya mengambil satu referensi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mudah-mudahan hadis ini nanti akan menjadi rujukan dalam kehidupan kita dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Di mana pada hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Ma farraqa ruhul jasad wa huwa karihus salasa dakhala al-jannah." Nabi sebutkan, siapa saja yang berpisah ruh dengan jasadnya, meninggal dunia, mati bahasa kitanya, lalu dia meninggalkan 3 perkara, meninggalkan 3 kebiasaan buruk di saat matinya, dakhalal jannah, pastilah dia masuk surga. Hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran yang pasti untuk kita. Gambarannya seperti ini.
siapa yang meninggal dunia, kata Nabi, di saat dia meninggal, dia sudah bertaubat dari 3 hal. 3 hal ini sudah jauh-jauh hari dia tinggalkan. 3 hal ini sudah dia jauhi sebelumnya. Lalu dia meninggal dunia, pastilah dia akan masuk surga, kata Nabi. Apa itu yang 3 hal tadi? Apa itu yang 3 kebiasaan tadi yang dia tinggalkan? Yang pertama adalah al-kibir, kibar. Kalau bahasa kitanya itu sombong. Siapa yang meninggal dunia berpisah roh dengan jasadnya, dia sudah bertaubat dari sifat sombong. Dia sudah jauhi kebiasaan sombong. Dia sudah memang jauh-jauh hari sudah tak sombong lagi. Dakhalal jannah. Pastilah dia masuk surga. Lalu pada saat yang bersamaan ada satu sahabat bertanya, "Ya Rasul, si fulan itu dia beli pakaian baru. Kemudian pakaian barunya dia pakai. Tidak cukup hanya itu ya Rasul, dia juga beli rumah baru. Rumah itu tempat dia bernaung. Dan tidak cukup hanya rumah baru yang dia beli kendaraan baru juga. Apakah bukan itu sombong ya Rasul?" Jawab Nabi, ketika seseorang itu membeli pakaian baru, lalu kemudian dia tidak ria dengan pakaian barunya, dia gunakan pakaian itu untuk beribadah kepada Allah, maka ini sesuatu yang bukan sombong. Karena memang Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, dia suka kepada keindahan. Kita berhadapan, kita beribadah kepada Allah, kita nggak mau pakai baju yang asal-asalan. Kita berusaha untuk memakai baju yang serapi-rapinya. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika kau akan masuk masjid. Jangan pakaian tidur dibawa ke masjid. Jangan pakaian tidur kita bawa salat. Kata Nabi, kalau dia berpakaian baru, silakan, asal tidak ada di hatinya niat untuk ria, niat untuk pamer. Seakan-akan dia mengatakan, ini pakaian baru nih, mahal nih, baru raya aja udah pakai nih, kan gitu tuh. Yang seperti ini yang salah. Walaupun dia beli rumah baru, tempat dia berteduh, tempat dia bernaung dengan keluarganya, dia tidak pamer dengan rumah itu, tapi menjadi kebutuhan dalam kehidupannya, itu pun juga bukan ria, kata Nabi. Itu pun juga bukan sombong. Atau juga dia beli kendaraan baru. Kendaraan itu kebutuhannya untuk cari nafkah, bukan untuk gengsi-gengsian, pamer-pameran. Tapi kendaraan itu kebutuhannya, itu juga bukan ria. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya yang sombong itu seperti apa? Kalau si fulan itu beli baju dia tidak ria, dia beli rumah dia tidak ria, dia beli kendaraan baru juga tidak ria. Lalu kemudian yang sombong itu seperti apa?" Lalu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sombong itu yang pertama cirinya batarul haqq, menolak kebenaran. Kebenaran itu pastinya datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, sekali jangan kita ragukan kebenaran itu. Salat kebenaran dari Allah. Jangan sampai diragukan salat ketika Allah perintahkan salat, entarlah nanti tua dulu. Entar punya menantu dulu, punya cucu dulu baru salat. Ya, ini pada hakikatnya dia sedang menentang, menolak kebenaran dari Allah. Kita tahu salat itu kebenaran yang Allah wahyukan. Langsung Allah panggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perintah salat itu di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj. Puasa juga kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang hari ini agamanya Islam, ya, tapi tak kalau Allah perintahkan puasa dia menunggu, karena kan belum tua.
Seakan-akan puasa itu hanya untuk yang tua-tua, sehingga dia bangga merokok di hadapan ramai, merokok di khalayak ramai. Dia bangga. Ini artinya dia sedang menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan lagi haji bagi yang mampu. Dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, tidak ada niat di hatinya untuk mendaftar haji. Iyalah mungkin kita ngantri, nunggu. Tapi niat untuk mendaftar nggak ada. Dia hanya berniat untuk berleha-leha di dunia, tukar ganti mobil, ya, tukar ganti mobil, mulai dari mobil yang tahun rendah, tahun tinggi, yang model baru, model terkini, model zaman now dan lain sebagainya. Mampu dia untuk melaksanakan ibadah haji, tapi tidak ada niat untuk berhaji. Ini artinya dia sedang menolak kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan orang yang sombong. Kemudian yang kedua, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ciri khasnya orang sombong itu adalah wazantun nas, meremehkan manusia, merasa dirinya paling super, merasa dirinya paling sempurna, merasa dirinya yang paling hebat. Ketika hadir dalam hati kita rasa itu, rasa kita lebih dari yang lain, kita sudah menyuburkan sifat sombong di hati. Nabi katakan dalam satu hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga, kata Nabi. Tidak akan masuk surga di antara kalian yang masih ada sifat sombong di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar zarrah. Dan besaran zarah itu pun masih dalam perbincangan, perdebatan, ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan besarnya zarah itu sebesar biji sawi. Ada lagi yang mengatakan zarah itu besarnya sebesar lubang jarum. Ada lagi yang mengatakan zarah itu besarnya sebesar kaki semut hitam yang paling kecil semutnya. Mau cari tahu semutnya yang mana? Biasanya ada di gula pasir. Tadi mau bikin teh, mau buka, lihat gula pasir, ada semut, lihat kakinya. Sangat amat kecil sekali. Kendati pun hanya sekecil itu, kesombongan yang kita pelihara dalam diri kita, merasa kita lebih. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga, kata Allah. Kata Nabi, tidak akan masuk surga kalau masih dia menumbuh suburkan sifat sombong dalam hatinya. Nah, merasa lebih. Asbab orang sombong itu, pertama asbab keilmuan. Ilmunya tinggi menurut dia. Sekolahnya sudah sampai SSSS, gak cukup S1, S2, S3, bahkan sampai profesor. Ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran itu level kelasnya, ya, pendidikannya hanya setaraf SD, tapi yang dia sampaikan hikmah dan mutiara yang indah, dia nggak akan terima. Dia beralasan, itu kan baru tamat SD itu, tamatan SD mana lawan, nggak level. Ada orang yang sombong asbab ilmu, maka orang yang sombong asbab ilmu dia sombong. Maka ini titisannya dari iblis, laknatullah. Iblis merasa lebih daripada Adam, sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam. Ada orang sombong asbab ibadah, ya, karena ibadah dia sombong, merasa ibadahnya paling sempurna, ibadahnya paling baik, ibadahnya yang diterima, ibadah orang lain sepertinya yang ditolak. Bahkan sampai memponis amalan malah. Bahkan juga sampai yang lebih tragisnya lagi itu mengkafirkan, na'udzubillah. Karena ibadah, merasa bahwa ibadahnya yang paling diterima oleh Allah. Padahal belum tentu ibadah yang dia lakukan itu diterima atau tidak. Tapi dia sudah merasa dirinya lebih dari orang lain, ibadahnya lebih bagus dari orang lain, ibadahnya lebih sempurna. Timbullah kesombongan. Nah, kemudian yang ketiga,
Ada juga orang sombong asbab kedudukan. Ya, taubahnya seperti dia berada di atas bukit, lalu kemudian dia memandang orang yang di bawah kecil semua. Padahal orang yang di bawah ngelihat dia di atas bukit juga kecil. Ya, ketika dia menjabat, dia kasih amanah jadi pejabat, timbul kesombongan. Tidak sedikit kisah dan kasus yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran bercerita tentang itu. Si Fir'aun sombong dengan jabatannya, sombong dengan kedudukannya. Di puncak kejayaannya Fir'aun sampai dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Akhir dari kehidupan Fir'aun adalah su'ul khatimah, mati di Laut Merah. Turun lagi ke bawah, paman Nabi ada namanya Abu Lahab, Abdul Uzza. Ini paman Nabi ini juga orang terpandang di kota Mekah, dihormati dan disegani di khalayak kaum Quraisy. Dia menolak kebenaran yang diajarkan oleh Nabi, sombongnya tingkat tinggi. Mati Abu Lahab itu dalam keadaan su'ul khatimah, matinya asbab bisul. Bisul bisa mematikan. Kita alhamdulillah mungkin bisul itu dari dulu sudah pernah kita rasakan, tapi belum mematikan. Abu Lahab mati karena bisul, 3 hari 3 malam. Jenazahnya, mayatnya tidak ada yang ngurusin. Anak kandungnya aja nggak mau ngurus. Coba bayangkan kalau bangkai manusia itu jauh lebih busuk daripada bangkai binatang. Ini 3 hari 3 malam. Dulu disanjung, dimuliakan, dihormati, pas mati dia tak ada yang menghiraukan. Su'ul khatimah. Turun lagi ke bawah, ya. Ada namanya Mustafa Kemal. Ini adalah orang munafik. Dia agamanya Islam, tapi munafik. Di barat dia disanjung, di barat dia dimuliakan, tapi dia bermuka dua di hadapan kaum muslimin yang ada di Turki, luar biasa santunnya. Tapi di belakang kaum muslimin berhadapan dengan orang barat, dia ceritakan rahasia-rahasia umat Islam. Maka asbab dialah terjadi peperangan sampailah runtuh khilafah Utsmaniyah, ya, kerajaan Turki Utsmani. Ini asbab Mustafa Kemal. Bagaimana akhir dari kehidupan Mustafa Kemal? Mati su'ul khatimah. Nah, baru-baru ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga sih, namanya Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel. Juga begitu, su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Tulang pembalui tulang, ada kulit pembalui tulang ya, kurus kering, ya. Inilah orang-orang yang punya jabatan, lalu kemudian dia sombongkan jabatannya. Dia merasa jabatan itu seumur hidup. Ya, pejabat berapa lama? Kalau dia presiden paling lama 2 periode selesai. Ya. Kalau dia Pak RT mungkin 1-2 periode berakhir, ngantri itu, ngantri yang menggantikan. Apalagi sebagai pemimpin negara ini, ngantri, banyak yang ngantri. Posisi kita di perusahaan, mungkin kita sebagai staf, atasan, manajer dan lain sebagainya, itu ngantri juga di belakang kita. Tidak sedikit yang iri terhadap kedudukan itu, dan mereka berniat akan menggantikan posisi kita. Apa yang harus kita sombongkan? Jadi tidak ada sejarahnya orang-orang yang sombong asbab jabatan itu akhir hidupnya bahagia, enggak ada. Akhirnya akan su'ul khatimah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ada orang sombong asbab kekayaan. Bahkan kalau Idul Fitri bersilaturahim, orangnya dilihat-lihat dulu. Ini kayaknya didatengin nih karena selevel sama aku nih. Nah, kan itu. Ini dikunjungin nih karena dia setara nih. Nah, ini disilaturahim ini karena dia memang selevel juga. Nah, ada 2-3 rumah, yang satu rumah orang kaya, yang satu miskin, yang satu kaya. Ini kaya datang silaturahim dengan yang kaya. Rumah yang miskin dilewatin, silaturahim lagi ke rumah yang berikutnya, tapi yang kaya juga. Sombong dia dengan kekayaannya. Adakah kisah dan kasus lagi? Banyak. Korun aja dulu ketika dia kaya luar biasa sombong. Di saat dia miskin, saking miskinnya dia, diceritakan rumahnya saja rumah matahari. Begitu miskinnya.
Kalau kita di Duri ini ke matahari bangga. Ya. Qarun itu rumahnya rumah matahari. Kalau sudah siang itu sudah banyak tuh sinaran matahari masuk ke rumahnya karena bocor-bocor rumah matahari. Kalau sudah hujan itu rumahnya banjir. Ya, rumahnya tiris banjir. Begitulah miskinnya dia. Anaknya banyak. Ya, kehidupannya sangatlah amat miskin, dapat pagi sore nggak cukup. Tapi saat itu luar biasa ketaatannya kepada Allah. Dia selalu mengikuti dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika dia minta kepada Musa agar didoakan lebih baik kehidupannya. Jangan seperti ini lagi wahai Musa. Kalau begini-begini terus nanti payah. Kata Nabi Musa, biarlah kau seperti ini, kau kan masih taat kepada Allah. Apalagi hidup ini kan gak akan lama, kata Nabi Musa. Kalau boleh wahai Musa, ajarkanlah aku doa, atau doakanlah aku agar kehidupanku lebih baik daripada hari ini. Dia selalu tuntut Nabi Musa, dia minta satu doa. Dan doa itu diajarkan oleh Nabi Musa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan wahyukan kepada Nabi Musa, ajarkan doa ini, diajarkan oleh Nabi Musa. Begitu luar biasa doa yang diamalkan oleh Qarun. Setiap benda yang dia pegang, dia doakan berubah jadi emas. Dia pegang batu, dia doain jadi emas. Bahkan sampai pintu gudang emasnya saja, kuncinya bukan lagi manusia yang bawa, kuda-kuda yang membawa kunci gudang emas. Bayangkan berapa pintu gudang emas, semuanya emas. Kuncinya aja kuda yang bawa. Begitu kayanya. Bahkan kebanyakan orang Mesir itu berandai-andai, seandainya kami bisa seperti Qarun. Nah, andai-andai kebanyakan diabadikan Allah dalam surah At-Talaq. Banyak mereka itu yang berandai-andai ingin jadi seperti Qarun. Kenapa? Karena melihat luarnya, ya, melihat luarnya, bungkusannya. Hari ini banyak di kalangan masyarakat kita, kaum muslimin, ketika ada mobil Pajero warna hitam lewat, di dalamnya ada ibu-ibu pakai kacamata hitam, ya, lewat pelan-pelan. Orang yang menatap berandai-andai, ya Allah, seandainya saya macam itu. Tapi ibu yang di dalam mobil Pajero itu pikirannya banyak, ini cicilannya belum lunas, ya, ini pajaknya berapa setahun, minyaknya lagi, apalagi sekarang solar payah, ya, nyucinya lagi untuk sopirnya lagi. Kita yang melihat itu berandai-andai ingin seperti dia, tapi dia yang di dalam itu pikirannya banyak. Jadi manusia itu kadang-kadang melihat dari luarnya luar biasa, bungkusannya bagus. Dan orang Mesir ketika melihat Qarun, mereka berandai-andai ingin seperti Qarun. Tapi mereka tidak masuk ke dalam bahwa si Qarun itu adalah seorang yang sangat sombong akan hartanya. Bagaimana akhirnya? Harta sekoron-koronnya ditelan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesombongan kalau kita bersandar kepada yang namanya benda, ya, tidak akan pernah kekal selama-lamanya, karena benda makhluk itu adalah fana, akan binasa. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang meninggal dunia berpisah ruh dengan jasadnya, dia meninggalkan sifat ghulul. Ghulul itu istilah yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika terjadi perang antara orang Muslim, orang Islam dengan kafir. Ketika kafir kalah, harta rampasan itu halal untuk diambil, namanya harta ghanimah. Jadi ketika perang terjadi, kalah orang kafir, ada sahabat itu yang curi-curi kesempatan. Belum dibagi sama Nabi, dia udah ngambil bagiannya. Ya, padahal Nabi sudah berikan instruksi, nggak boleh ngambil bagian sebelum dibagi. Ya, ini kalangan-kalangan orang yang agak apa ya namanya ya, yang tidak amanah. Belum dibagi sama Nabi, dia udah ngambil duluan. Saya kan punya jasa di sini, pantaslah saya ngambil bagian saya. Karena ada juga orang yang seperti itu, seakan-akan dia berjasa, dia ngambil duluan tanpa dibagi terlebih dahulu. Nah, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ini harta ghanimah yang berhak untuk membaginya, yang berhak untuk memberikan bagian-bagiannya adalah Allah dan Rasulnya. Nah, sahabat yang curi-curi kesempatan itu namanya ghulul.
Ghulul disebut juga dengan khianat, ya, tidak amanah. Nah, siapa yang meninggal dunia berpisah ruh dengan jasadnya, dia sudah bertaubat dari sifat ghulul, bertaubat dari sifat khianat, pastilah dia masuk surga, kata Nabi. Tapi tatkala dia meninggal dunia masih membawa sifat khianat, dia belum bertaubat dari kekhianatan yang dia lakukan, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Nah, kita semua diberikan oleh Allah amanah, dan amanah itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Yang berat amanahnya itu kami bapak-bapak. Kami akan mempertanggungjawabkan para istri dan anak-anak kami. Istri tidak mempertanggungjawabkan suaminya, makanya istri nggak diwajibkan memerintah suami untuk sholat, tapi suami wajib memerintah istrinya untuk sholat, karena tanggung jawab. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban itu nantinya. Nah, itu yang kedua. Mudah-mudahan kita terhindar dari ghulul, terhindar dari khianat. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini yang terakhir. Siapa yang meninggal dunia lalu kemudian dia sudah meninggalkan ad-dail. Ad-dail itu hutang. Dia meninggal tapi tak terlilit hutang lagi. Hutangnya sudah lunas. Dakhalal jannah. Pasti dia masuk surga. Tapi kalau seandainya dia meninggal, sekalipun meninggalnya syahid, dia hafal Quran, sholat berjamaahnya nggak tinggal, puasa Ramadannya full terus, ngajinya khatam tiap malam, tapi dia meninggalkan hutang, meninggal dalam keadaan berhutang, maka kebaikan-kebaikan yang dia buat, yang dia tanam tidak akan memberikan manfaat untuknya. Makanya Nabi penekanan hutang piutang ini sangat ditekankan oleh Nabi. Memang di dalam Islam itu dibolehkan kita minjam meminjam, pinjam meminjam, tapi dengan catatan wajib dibayar. Kalau meminjam biasanya lebih lunak gigi daripada lidah waktu minjam. Kalau perlu actingnya nangis, asal dapat. Pas giliran bayar, la ilaha illallah. Kita yang meminjamkan macam pengemis. Udah ditelepon, telepon nggak diangkatin. Kita WA dibaca nggak dibalas. Kita datang ke rumah, dia marah-marah. Baru utang segitu aja, minta. La ilaha illallah. Utangnya udah 3 tahun, bro. Ya. Orang yang meminta itu pada hakikatnya dia ingin menyelamatkan kita. Ingin menyelamatkan kita. Memang ketika dia memberikan pinjaman, meminjamkan orang yang sangat membutuhkan, itu pahalanya luar biasa. Bahkan lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat pahalanya daripada sedekah. 17 derajat. Lebih mulia pahala meminjamkan. Kalau memang orang kejepit, susah dia, anaknya sekolah di pondok, SPP-nya belum dibayar. Misalkan nih, dia datang kepada kita, Bu, gimana ya, anak saya sekarang mondok, dia nggak bisa ikut ujian, SPP-nya belum dibayar, belum ada rezeki membayarnya. Lalu kita bantu dia, kita tolong dia. Tapi ibu ingat ya, nanti kalau pas bayarnya tepat ya, insya Allah dipinjamin. Kita nolong dia, pahala kita tinggi, karena mau menolong orang yang butuh. Ya, kalau kita bersedekah, kadang-kadang orang tersebut sudah dapat sedekah dari orang lain. Ya. Tapi kalau yang meminjam karena dia susah, nggak dapat lagi tempat peminjaman, kita pinjamkan dia, pahalanya ternyata lebih tinggi 17 derajat daripada sedekah. Kita tahu pahala sedekah itu luar biasa. Nah, tapi kalau dia kredit mobil nggak terbayar cicilannya, dia datang ke rumah kita, Pak, minjam duit ya, beli apa Bu, ini cicilan mobil udah 2 bulan nggak bayar. Itu mikir dulu lah. Ya, bukan berarti kita nggak mau minjemin, tapi kita mikir dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berhutang ketika dia meninggal dunia, hutangnya nggak terbayar. Hutangnya dia tidak bayar. Ada niat untuk membayarnya, tapi orang yang menghutangkan itu nggak ketemu lagi. Dulu dia kerja di Chevron, sekarang dia pindah, nggak tahu dah kemana. Cari nomor telepon nggak ketemu lagi. Akhirnya seperti apa?
hutangnya katakanlah 1 juta, hutang kita ke dia. Niatkanlah uang 1 juta ini sedekah atas nama orang yang pernah meminjamkan uang kepada kita. Kalau memang tak lagi ketemu orangnya, tak ketemu lagi ahli warisnya, nah, niatkan bismillahirrahmanirrahim, ya Rabb, ku niatkan hutang ini, ku sedekahkan hutang si anu ini, mudah-mudahan pahalanya engkau alirkan ke dia. Ya, karena orangnya tak ketemu. Yang seperti itu susah. Ya, susah sekali kesadaran seperti itu. Kadang-kadang orangnya ada, kita pura-pura nggak mau bayar. Ya, beli baju raya itu sampai 3 pasang, bayar hutang nggak bayar-bayar. Ketemu sama yang ngutangin, ibu tadi saya tengok ibu ke Ramayana. Ya, sore tadi saya tengok ibu ke Tanah Abang. Malam ini saya tengok ibu ke Mall Mansi. Berarti ibu banyak duit dong. Aduh, gimana ya? Akhirnya dia nggak mau bayar hutang. Nah, aktingnya luar biasa. Orang seperti ini nih mati dia, kata Nabi. Ibadahnya hebat, sholatnya luar biasa, tahajudnya tiap malam, saum sunnahnya nggak pernah tinggal. Meninggal kalau masih dililit hutang, la yadkhulul jannah. Bahkan suatu ketika ada seorang sahabat meninggal dunia, akan dilaksanakan sholat jenazahnya. Nabi bertanya, fahal alaihi dayn, apakah dia punya hutang? Lalu sahabat yang lain jawab, lah, tidak ya Rasul, dia nggak punya hutang. Nabi ikut menyolatkan. 2 hari setelah itu ada lagi yang meninggal. Akan disolatkan jenazah tadi, Nabi bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Fahal alaihi dayn, apakah dia punya hutang? Sahabat menjawab, la, tidak ya Rasul. Rasul juga ikut menyolatkan. Sepekan kemudian ada lagi sahabat itu yang meninggal. Akan dilaksanakan pula sholat jenazah. Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Fahal alaihi dayn, apakah dia punya hutang? Lalu jawab sahabat, na'am ya Rasul. Iya ya Rasul, dia punya hutang, tapi belum dibayar-bayar. Apa kata Nabi? Sholatkanlah dia, aku tidak ikut menyolatkan. Ini penekanan bahwa Nabi sendiri gak suka menyolatkan orang yang masih berhutang. Nah, makanya seperti di daerah kita, kebiasaan kita, ketika mayat jenazah itu mau diberangkatkan ke masjid, biasanya di depan rumah berpidatolah ahli waris. Apa yang disampaikan? Pertama, permohonan maaf jika selama ini dia bergaul di sekitaran Masjid An-Naba, di Jalan Sakura, pernah kakinya salah langkah, pernah tangannya salah ambil, pernah ucapannya salah kata. Kami ahli waris mohon kepada Bapak Ibu untuk memaafkannya. Kira-kira Bapak Ibu maafkan tidak? Kita jawab maafkan, alhamdulillah. Lalu kemudian yang kedua kita sebutkan lagi menyangkut hutang piutangnya. Bila ada hutang piutang, baik yang tersurat ataupun tidak, yang tercatat ataupun tidak, kami ahli waris mohon Bapak Ibu datangi. Pintu 24 jam terbuka. Tapi kalau Bapak Ibu mau memaafkan, ikhlas memaafkan, kami ucapkan alhamdulillah. Nah, itu salah satu yang kita sampaikan. Kenapa begitu sangat pentingnya membayar dan melunasi hutang? Maka ketika kita sudah meninggalkan perkara ini, artinya kita tidak bawa mati hutang piutang kita, insya Allah seperti apa dijamin oleh Nabi, dakhalal jannah. Tapi kalau masih menyangkut kesombongan, dibawa mati, ya. Kemudian yang kedua, khianat, dibawa mati. Hutang piutang tak dilunasi, seabid apapun dia, sesoleh apapun dia, maka keabidan dan kesolehannya itu akan terhalang karena ada hutang piutang. Hutang piutang kepada manusia berarti ada sangkut paut lagi dengan manusia. Siapa yang menyelesaikan sangkutan paut itu adalah ahli warisnya. Dari mana sumber uang untuk bayar hutangnya, Pak? Dia kan punya harta, punya warisan. Bayarkanlah dengan harta warisannya. Jangan hanya dibagi aja. Ada satu tempat atau keluarga dibaginya harta warisan ayahnya yang sudah meninggal, sementara ayahnya masih punya hutang. Ditanya anak yang pertama, katanya, aku tak mau bayar hutang ayah dong. Ayah yang berhutang, masa aku lah bayar?
Anak yang kedua juga begitu, anak yang ketiga juga sama. Tapi giliran harta warisan mereka perebutkan dan mereka berbantah-bantahan untuk mendapatkannya. Karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian subuh ini setidaknya menambah takwa kita, menambah izzah kita, kemudian berhati-hati dengan perkara-perkara yang tiga kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan terhindar dari kita kesombongan, terhindar dari kita khianat, dan kalaupun kita berhutang, Allah mudahkan kita untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Bukti-bukti yang jelas. Bukti yang jelas itu pertama tercatat, ada catatan. Kemudian kalau tidak tercatat secara lisan, setidaknya ada dua saksi yang tahu. Ada dua saksi yang mengetahui. Misalkan dia pernah berutang di kedai minuman, misalkan di kedai kopi, ya. Jadi ada yang menyaksikan, yang tahu tentang itu. Pertama, yang memberikan hutang. Kemudian yang kedua, mungkin kawan-kawan dia mengopi juga tahu bahwa dia berhutang. Nah, artinya saksi yang jelas itu memang saksi yang kita pastikan saksi itu jujur. Sebab hari ini banyak orang yang berkedok saksi tapi ternyata sudah kong kali kong dengan yang memberikan hutang. Nah, jadi jelasnya begitu Pak, saksinya itu memang jujur dan dia tahu bahwa kami memang sering minum kopi di kedai Bapak tuh, dan Bapak ini almarhum nih sering juga berhutang, tapi saya nggak tahu berapa hutangnya. Tapi saya lihat, saya perhatikan pernah dia berhutang. Walaupun hanya seperti itu yang dia katakan, itu juga tetap termasuk saksi. Nah makanya disitulah kita dianjurkan, bahkan Imam Ali mewasiatkan, bila kau hendak tidur tulislah wasiat katanya. Wasiat itu dalam arti kata termasuklah bagian dari hutang. Membawa hutang ke kadesinya sekian. Yang mau tidur untuk jadi catatan bagi kita. Namanya juga ajal kita nggak tahu. Sehat sekarang, bisa-bisa di saat tidur kita meninggal. Seperti itu ya. Tapi cuma kita berdua aja. Iya. Jadi tidak ada saksi lain, cuma kita berdua, tapi jelas saya itu jelas berhutang sama Ustaz itu. Iya. Kita mau mengatakan sama siapa gimana gitu. Saksinya udah tidak ada, cuma kita berdua aja. Iya. Nah, jadi ada hutang-hutang piutang itu hanya face to face, berdua gitu, nggak ada saksi. Jadi kita yang menghutangkan itu memang harus menyampaikan juga kepada ahli warisnya. Soal nanti ahli warisnya percaya tidak percaya kita sudah sampaikan. Kalau dia tidak menanggapi dan tidak mempercayai itu hutang, berarti dia seakan-akan tidak akan mau melunasi hutang almarhum ayahnya. Yang jelasnya kita sampaikan. Ya kita sampaikan dulu memang ketika di tahun 2010 memanglah hutang kumah, nah, kan gitu. Nah, ayahmu dulu pernah mau beli motor itu second. Nah kurang uangnya ketika itu 1 juta dan dia pinjam ke saya. Cuma tidak tertulis dan tidak tercatat hutang itu. Nah, itu kita sampaikan. Nah, jalannya. Nah, kalau seandainya kita diamkan, seakan-akan kita sekarang ini sedang, iya, kita sampaikan. Soal nanti ahli warisnya, Pak, kalau aduh buktinya, Pak minta buktinya lah. Nah, memang bukti ketika itu nggak ada surat menyurat, nggak ada kwitansi, nggak ada fakturnya. Karena memang secara cash kami hanya mempercayai. Dan namanya kami nggak tahu ajal kapan, yang jelasnya dia pernah meminjam. Nah, kok nyampang ado rezeki, ambu butuh lu gini mah, kan itu misalnya. Nah, tapi kalau ahli warisnya itu tetap terima, itu alhamdulillah. Tapi juga ada ahli warisnya ini. Di awal di depan jenazah itu ketika akan dibawa jenazah luar biasa, akan dibayar 24 jam kami tunggu. Tapi giliran disebut dia nggak yakin. Ah, mana pula ayah saya pernah berulang, itu pula. Nah, padahal dia sudah sampaikan. Terus seakan-akan dia sedang memending nikmat kubur untuk ayah. Justru malah dia akan menghadirkan azab kubur untuk ayah. Begitu ya. Andai kan kita umpamanya memaafkan, apakah kita perlu
Kalau memaafkan itu tidak pun dikasih tahu ahli waris, itu lebih baik. Itu lebih baik sebenarnya. Nah, tapi kecuali ahli bait itu sudah tahu hutang itu. Pak, dulu hutangnya dulu hutang ayah saya ada ke Bapak. Nah, bagaimana tuh Pak? Kalau itu yang dia sebut, dia tanya ke kita, boleh kita sampaikan, hutang ayahmu sudah Bapak maaf. Tapi kalau seandainya hanya kita dengan dia saja yang tahu, kita maafkan, tak perlu lagi kita sebutkan kepada ahli warisnya. Pertama, menjaga amal kita. Ya, semoga amal itu apa yang kita hutangkan akan menjadi kebaikan, akan berbuah pahala yang berlipat ganda untuk kita. Begitu Pak. Iya. Nah, silakan. Yang soal hutang piutang juga kayak. Misalnya ada orang yang kayu kreditnya atau utangnya ke bank, tahu-tahu macet nggak lunasi, terus dia meninggal karena dia taruhlah kita kenalannya, orang bank tahu karena nama kita ada kayu kerabat kan disebutkan di situ. Kalau kita dihubungin sama bank misalnya, Pak ini nama bapak ada sini yang dikenal sama yang meminjam ini nama itu, dimana orang ini sekarang bisa kasih informasi ke kita karena sama bank nggak ketemu lagi alamatnya gitu kan. Kita yang tahu ini kita nggak tahu dia meninggal, jadi apakah kita harus mengasih tahu keluarganya atau mana? Kalau kita nggak tahu apakah kita jawabannya kita termasuk ikut nggak di dalam itu, karena kita dikasih tahunya nama kita di situ, sementara kita sebelumnya nggak tahu nih nama kita diikutkan di dalam pinjaman bank itu. Jadi artinya ketika dia akan meminjam dulu, nama kita sudah dimasukkan sebagai mungkin katakanlah tersangka atau karib gitu ya. Sementara kita nggak tahu menahu. Nah, pertama dari awalnya aja sudah salah. Ya, meminjam itu sebenarnya kan, apalagi bank konvensional itu sangat bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian ketika dia meminjam, ada nama kita yang dimasukkan ke dalam, kita nggak tahu. Itu suatu ketidakjujuran bagi yang meminjam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang meminjam tadi meninggal. Nah, tentu orang bank menanya siapa nih orang-orang yang dulu pernah dimasukkan dalam nama, katakanlah sebagai saksi atau sebagai karib kerabat atau sebagai jiran tetangga. Jangan dicari tahu. Termasuklah kita, Bapak gitu. Ada nomor di situ, ada nama Bapak di situ. Dia konfirmasi, Pak gimana nih? Nah, dulu ada nama Bapak dicatutnya di sini, ada nama Bapak dimasukkan ke dalam ini karena waktu peminjaman. Nah, sementara Bapak nggak tahu menahu gitu kan. Pertama Bapak klarifikasi dulu. Nama ini saya nggak pernah tahu ada nama saya di sini. Itu yang pertama. Kemudian Bapak harus jujur. Harus sampaikan itu. Ya, kejujuran, harus sampaikan kejujuran itu. Marra minkum munkaran. Ini kan kemungkaran nih. Fal yughayyiru bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisan, fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Ini kemungkaran ini jangan dibiarkan. Sebab nanti kalau kita biarkan, kita tahu pura-pura nggak tahu, itu dosanya berlipat. Kita tahu dah dia meninggal, sementara ada sangkut pautnya hutang dengan bank. Ketika orang bank mengklarifikasi ke kita dan kita tahu orangnya, kita sampaikan. Ini bukan berbohong untuk kebenaran, tapi kita sampaikan kebenaran. Apabila kamu melihat kemungkaran, cegahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu, artinya kekuasaan. Enggak juga dengan lisanmu, enggak juga dalam hati. Mungkin dengan kekuasaan kita enggak punya power, tapi ada lisan kita yang harus kita sampaikan kebenaran. Sebab bagaimanapun juga ketika kita sembunyikan, sama halnya kita sedang menyembunyikan bau busuk. Yang namanya bangkai jangan mau bau busuk, sepandai-pandainya kita membungkus, suatu saat akan tercium juga. Mungkin informasi dari bapak dia nggak dapat, tapi dia akan cari lagi informasi dari yang lain. Nah, ketika informasi dari yang lain nanti dia tahu, oh bapak ini berarti kong kali kong nih dengan yang anu. Jangan-jangan dia dapat fee juga tuh. Kan itu jadinya. Harus kita sampaikan itu, Pak. Sekalipun itu pahit. Ya. Sekalipun itu pahit. Cuman kita katakan beliau ini memang sudah nggak ada, udah meninggal. Biasanya perjanjian pihak bank dengan si peminjam, pihak pertama dengan pihak kedua biasanya ada persetujuan, ada MOU. Kalau di saat proses peminjaman meninggal gitu kan, ada asuransinya seperti apa, nah gitu. Nah, kalau di PNS itu pegawai itu kalau saya nggak salah, kalau dia punya hutang
ada MOU-nya, dia meninggal maka hutangnya lunas, seperti itu. Nah, gitu ya Pak. Nah. Kalau hutang janji itu Hutang janji memang ya harus dibayar Pak. Harus dibayar. Walaupun kata insya Allah, kalau nanti saya duduk insya Allah, insya Allahnya ini yang paling luar biasa. Akan saya bantu Bapak Ibu, insya Allah. Dan duduk kawanku, lupa dia janjinya. Ini nih berat nih, berat. dia lupa. Iya. Kalau dia lupa, ingatkan Pak, janji kemarin jangan lupa ya. Paling-paling dia bilang astagfirullah, kan gitu. Astagfirullah. Itu pun setelah berakhir jabatannya baru ingat. Mau mencalon lagi baru datang lagi janji lagi. Gitu. Janji itu hutang. Makanya Nabi mengatakan kamu berjanji, maka ucapkanlah insya Allah. Insya Allah dalam arti kata berusaha untuk menepati. Karena artikan kalimat insya Allah jika Allah menghendaki. Tuh. Yang menzalimi itu. Apakah bisa ahli waris memaafkan yang dizalimi? Apakah ahli waris bisa memaafkan yang mewakili yang meninggal misalnya? Ya, seperti saya pernah dengar, harus orang yang menzalimi yang minta maaf ke yang dizalimi. Ya, baik. Jadi ketika yang menzalimi ini menunda minta maaf, ya menunda minta maaf, orang yang dia zalim ini masih ada nih, nantilah, kan gitu tuh, nanti. Ini seakan-akan dia menunda, mengundur-undur dan mengulur-ulur masa minta maafnya. Dan itu akan berbeda sekali Pak. Ketika dia sudah berniat tapi kesempatan belum ketemu, dia sudah berniat nih, dia cari ke rumah gak ketemu, bekerja. Besok dia usahakan lagi. Berbeda dengan yang menunda. Kalau yang menunda-nunda dia minta maaf, lalu kemudian dia minta maaf kepada ahli waris yang dizalimi. Ahli waris yang dizalimi kan yang tahu dia mungkin kesalahan-kesalahan yang biasa, kan dimaafkannya. Tapi kepada yang terzalimi, ya, yang terzalimi berarti dia harus yang menzalimi itu minta maaf kepada yang terzalimi. Nah, kemudian seperti apa? Bolehkah, halalkah? Bagaimana menurut Islam? Apakah memang sudah termaafkanlah yang menzolimi ini ketika sudah dimaafkan oleh ahli waris? Gitu Pak ya. Ketika dia sudah berniat, yang pertama tadi dia berniat, tapi belum ada momen yang pas, momen yang tepat. Dia datang, yang terzolim ini nggak ada. Dia datang lagi silaturahim ke rumah, yang terzolim ini pulang kampung. Ada niatnya. Maka sudah memadailah ketika dia minta maaf kepada ahli warisnya. Tapi kalau yang menunda-nunda ini seakan-akan dia mengulur-ulur waktu untuk minta maaf. Yang menunda-nunda ini nantilah, besok-besok lah, tunggu raya lah. Rupanya belum sampai raya meninggal yang dizoliminya. Maka itu tidak cukup. Tidak cukup hanya minta maaf kepada ahli warisnya. Makanya itulah kita diajarkan ba'da sholat minimal ba'da sholat kita salaman. Tujuannya agar kita saling waqfu waspahu. Yang namanya zalim ini Pak kadang-kadang tidak hanya zalim masalah ekonomi, zalim masalah sikap juga zalim. Ya, apalagi hari ini kan banyak orang yang sangat sensitif, salah pandang aja sudah prasangka buruk gitu. Nah, begitu ya Pak ya. Nah, ya kita kan berniat nih, semua kita berniat ini minta maaf gitu kan. Cuman hanya saja waktunya nggak pas, kita datang ke rumah dia nggak ada. Ya, kita bawa silaturahim ke rumahnya dia pulang kampung. Kita telepon dia nggak diangkat, misalkan mungkin dia sibuk, kita tetap berhusnuzon saja dan berusaha untuk minta maaf. Gimana Pak Haji? Iya. Mumpung ada tanya. Iya. Pertanyaan sendiri. Maaf. Tanya gini, ada yang meninggal ini sering berutang ke kedai. Iya. Orang kedai itu kagak mau lagi kagak waris ya, sama gimana? Ngomongnya ke kita gitu. Wajib lah kita yang diberitahu mau berita tinggal ahli waris. Iya. Jadi
intinya Bapak diberikan amanah, ya. Seakan-akan Bapak sebagai wasilah, penyambung. Kalau penyambung kebaikan kan luar biasa. Bolehkah? Boleh. Karena si penghutangkan itu barangkali dia menjaga hati juga mungkin, ya kan. Nah, atau juga gimana kalau disampaikan gitu. Tapi dia sampaikan melalui perantaraan Bapak, perantaraan kita. Kita jadi wasilahnya. Bolehkah kita sampaikan? Memang harus kita sampaikan. Tapi menyampaikan itu kan ada istilah orang itu taubahnya seperti menarik rambut dalam tepung. Rambutnya tidak putus, tepungnya tidak tumpah, dengan cara yang indah. Ada sih maksud orang kasih tahu, tapi ternyata cara yang kurang. Yang dikasih tahu itu tersinggung nih. Baru utang segitu aja udah pesan-pesan sama yang lain. Itu jadinya. Cuman kita sampaikan dengan bahasa yang indah, ya, seperti yang Allah abadikan dengan penuh hikmah. Wal hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, dengan penuh hikmah. Boleh, bahkan harus kita sampaikan. Ketika Bapak sampaikan, ini seakan-akan Bapak telah menolong ahli waris dan juga telah menolong si mayat. Dia orang soleh, ahli ibadah, tapi tertunda mendapat kenikmatan kubur asbab hutang. Lalu Bapak sampaikan melalui Bapak wasilahnya menyampaikan kepada ahli waris, dilunasi oleh ahli waris hutang tadi. Lalu kemudian si mayat yang tertunda nikmat kubur, kemudian Allah berikan nikmat kubur karena hutang sudah terbayar. Gitu. Nah, kalau tidak menyampaikan berdosa nggak? Kalau tidak menyampaikan berarti Bapak sedang menyimpan kebenaran, nggak mau menyampaikan. Ya, menyimpan kebenaran, menyimpan amanah. Ini kan amanah juga nih. Nah, amanah pesan juga disampaikan. Gitu ya Pak. Sampaikan aja. Baik Bapak dan Ibu, masih ada? Atau kita syuruk lagi? Banyak ya, tapi lain kali lah Pak ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu buat kita semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf pada ayah bunda, Bapak Ibu semua. Akhirul kalam ini ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.